Ya, salah satunya itu tadi saya sangat menyukai anak kecil dan Prodi PIAUD itu salah satu-satunya program studi PIAUD di Indonesia Timur yang membawa mahasiswanya berhasil melaksanakan MBKM ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vicky dalam acara podcast LP2M Macarita dalam program acara Ngobrol Bareng Prodi. Hari ini kita kedatangan tamu dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Bersama dengan Kaprodinya langsung, mungkin bisa memperkenalkan kepada teman-teman. Ya, perkenalkan, nama saya Novita Sari MPD, Ketua Prodi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya lihat kita juga bawa satu mahasiswa, bisa memperkenalkan diri. ya baik, perkenalkan nama saya Muftiatul Feria Sukri. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saat ini sudah semester berapa? Untuk saat ini sudah semester 7. Oh, sudah semester 7 juga. Jadi Iya. sudah banyak pengalaman seputar PIAUD ya. Oke Bu Kaprodi, saya ingin bertanya tentang visi dari program studi PIAUD. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman. Visi program studi pendidikan Islam anak usia dini yaitu mengembangkan pendidikan anak usia dini yang inklusif dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang moderat, akulturasi budaya dan inovatif. Oh, jadi apa yang bisa, maksudnya begini, kontribusi apa dari Prodi PIAUD yang bisa realisasikan di tengah-tengah masyarakat? Ya, jadi program studi pendidikan Islam anak usia dini itu telah melakukan beberapa program kerja, baik itu di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kami pun telah melakukan beberapa kerjasama dan dalam bentuk implementasinya itu kami telah membawa mahasiswa untuk melakukan MBKM di Malaysia dan Prodi PIAUD itu salah satu-satunya program studi PIAUD di Indonesia Timur yang membawa mahasiswanya berhasil melaksanakan MBKM ke Malaysia. Di Malaysia, luar biasa ini. Saya beralih dulu ke Mufti. Iya. Ya, Mufti. Iya. Mufti ini waktu awal-awal mau mendaftar di Yayan Parepare, apakah memang memilih langsung Prodi PIAUD atau terjebak? Bisa mungkin dijelaskan. Untuk Prodi dari katanya ya saya memang sudah berminat di bidang PAUD. Sudah berminat? Iya. Alasannya berminat itu apa? Apakah suka dengan anak kecil atau memang di tempat tinggalnya itu ada TK yang mau membutuhkan tanah pengajar atau dikembangkan begitu? Ya, salah satunya itu tadi saya sangat menyukai anak kecil dan saya termotivasi dengan kata-kata bahwa guru TK itu adalah guru yang sangat memberikan kontribusi yang sangat banyak. Biasanya yang kami perhatikan itu, terutama saya, itu rata-rata guru TK itu perempuan. Apakah memang laki-laki ini apakah memang laki-laki atau idealnya memang perempuan? Ada apa dengan laki-laki yang menjadi guru TK ini, Bu? Bisa mungkin diberikan pencerahan. Sempat teman-teman yang lain yang laki-laki juga ini mau jadi guru TK suka dengan perempuan, suka dengan anak-anak, maksud saya. Begitu ya. Ya, jadi sebenarnya ini banyak pertanyaan bukan cuma dari Pak Vicky tapi dari kalangan luar saja. Waktu saya latsar teman-teman dosen saya yang lain, kenapa Bu Novi di PIAUD? Apa keunggulannya? Yang ada di mindset orang luar ketika mendengarkan istilah PIAUD itu, mereka mengasosiasikan dengan menjaga anak, ganti popok, menyanyi, menari, ya. Jadi hal seperti itu yang diasosiasikan dan dihubungkan dengan bahwa itu adalah pekerjaan perempuan. Padahal di Prodi PIAUD sendiri itu ada berbagai jenis mata kuliah yang mengakomodir gender, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah, di PIAUD itu kita belajar mengenai perkembangan, di mana ada peran laki-laki dalam pertumbuhan anak, sehingga mungkin ini perlu disosialisasikan, di mana banyak anak-anak sekarang yang tumbuh itu menjadi anak yang fatherless. Kenapa? Karena bapaknya bekerja, di sekolah pun yang ajar rata-rata perempuan. Sehingga mungkin memang perlu disosialisasikan kepada masyarakat lebih luas bahwa
di PIAUD itu bukan hanya sekedar ganti popok, mencuci pakaian anak, apalagi istilahnya menyanyi dan menari, tapi ada berbagai hal yang dipelajari, di mana hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh perempuan tapi juga laki-laki. Oke, Seperti begitu. itu. Kan Mufti sudah semester 7, otomatis sudah melaksanakan PPL ya. Iya. Bagaimana pengalamannya ketika PPL? Bisa mungkin dijelaskan dan digambarkan? Baik, untuk pengalaman PPL itu sendiri sangat bermakna karena kita kan di bangku perkuliahan hanya diberikan teori, sedangkan di tempat PPL itu kita turun langsung untuk mengatasi anak-anak. Mengatasi anak-anak? Maksudnya mengimplementasikan teori-teorinya. Tapi apakah mata kuliah yang didapatkan di bangku kuliah itu betul-betul berguna ketika berada di lapangan? Iya, sangat berguna, terutama tentang psikologi dan untuk memahami karakter anak. Misalnya anak yang menangis, mungkin yang marah-marah atau apa, bisa dipahami. Tapi begini, Mufti, anak-anak kan pernah tidak merasa bahwa ketika PPL, bingung saya ini, pusing saya ini dengan anak-anak yang riwah begitu, ketika berada di tempat PPL? Iya, awal-awalnya begitu. Masih menyesuaikan atau beradaptasi dengan anak-anak. Iya. Yang pertama itu pengalaman saya, ada yang menangis, ada yang berkelahi dan sebagainya. Iya. Jadi kayak bingung, kewalahan. Iya. Oh, begitu. Iya. Tapi bagaimana caranya mengatasi? Apakah kita bertanya kepada guru yang ada di PAUD itu atau bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Awalnya kita mungkin bisa berdiskusi dulu dengan anak, tapi kalau misalnya kami kewalahan, mungkin kita bisa minta bantuan sama guru-gurunya. Oke, saya kembali dulu kepada Ibu Kaprodi. Apa sih keunggulan dari program studi PIAUD di antara program studi yang lainnya? Ya, di PIAUD sendiri, alhamdulillah sejak tahun 2023 itu telah difasilitasi oleh kampus dengan adanya lab tumbuh kembang. Ya, jadi lab tumbuh kembang itu tempat mahasiswa untuk mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan dalam kelas untuk diimplementasikan di lab tersebut. Jadi kita sudah difasilitasi dengan adanya lab tumbuh kembang yang jarak kelasnya itu sangat dekat dengan kelas kuliah. Sehingga tidak perlu lagi keluar kelas jika ingin melakukan praktek mengajar. Selain itu, Prodi PIAUD juga adalah prodi yang pertama kali melaksanakan MBKM di wilayah Parepare. Setelah kami mempelajari bagaimana pelaksanaan MBKM tersebut, kemudian kami mulai merambah dunia internasional. Kebetulan PIAUD itu asosiasinya cukup aktif dalam memfasilitasi dosen-dosen dan prodi-prodi yang ada di Indonesia. Sehingga alhamdulillah kemarin saya memberangkatkan 2 orang mahasiswa untuk melaksanakan MBKM di Partdiksen Malaysia. Ya, jadi sayang sekali tidak ada ya mahasiswa tersebut, atau sudah selesai atau bagaimana? Ya, kebetulan mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan jalur artikel, namun karena kedua mahasiswa tersebut tinggalnya di Sidrap, jadi cukup jauh jaraknya kalau ke Parepare. Iya. Lain kali mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama mereka untuk share-share pengalamannya. Kurang lebih mereka 1 bulan kemarin di sana. Oke. Untuk Mufti sendiri, ketika berada di kelas tadi kan sudah diberitahukan bahwa ada namanya lab tumbuh kembang. Iya. Bagaimana sih keseruannya di lab tumbuh kembang itu? Ketika masuk ke dalam lab, bisa mungkin digambarkan? Yang pastinya mendapatkan banyak pembelajaran untuk menjaga anak contohnya, dan bisa mengimplementasikan teori-teori yang sudah ada di bangku perkuliahan. Iya. Kan ini sudah semester 7 dan mau selesai. Iya. Kira-kira apa harapan tak setelah lulus di Yayan Parepare, khususnya di Prodi PIAUD? Harapan saya yaitu semoga bisa mendapat pekerjaan yang sesuai dengan prodi saya. Dan saya juga tidak memberi kemungkinan bahwa lulusan PIAUD itu alumninya bukan hanya untuk jadi guru TK. Mungkin bisa saja jadi psikologi atau mungkin cara mengatasi anak. Oke. Oh ya, hampir terlupa Bu Kaprodi.
apakah alumni PIAUD itu hanya menjadi guru TK atau ada yang lainnya? Oke, nah ini yang menarik. Kebetulan kami telah membuat atau merancang kurikulum baru, di mana dalam kurikulum baru tersebut telah mengakomodir lulusan prodi PIAUD itu bisa di bagian entrepreneurship. Jadi kita sudah merancang beberapa mata kuliah yang bisa mengarahkan mahasiswa bukan hanya menjadi guru atau pendidik, tapi bisa bergelut di bidang entrepreneurship, khususnya anak usia dini. Salah satunya misalnya mereka bisa membuat media pembelajaran, ya, apalagi baby message, baby spa, ya. Iya. Lalu mereka juga bisa menjadi peneliti, menghasilkan buku aktivitas, ya. Kegiatan-kegiatan itu telah kami akomodir dalam bentuk kegiatan di luar perkuliahan, sehingga skill mahasiswa bisa didapatkan bukan hanya di dalam kelas. Oke. Terakhir ini untuk Mufti, kan butuh regenerasi, butuh adik-adik untuk bergabung. Mungkin bisa sosialisasikan, mungkin bisa mengajak adik-adik untuk bergabung di YAIN Parepare. Silahkan. Nah, baik, untuk adik-adik silahkan bergabung di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, karena kalau mungkin dilihat dari peluang sangat banyak pekerjaan yang bisa diambil. Bukan hanya menjadi guru PAUD, tapi juga bisa menjadi psikologi atau sebagai profesi lainnya. Oke, dari Bu Kaprodi sendiri, mungkin ada ajakan untuk bergabung di PIAUD? Ya, program studi PIAUD adalah salah satu program studi yang memiliki peluang kerja yang cukup besar, ya, di mana alumni-alumninya itu kebanyakan sudah terserap pada saat mereka PPL, karena memang karena memang pada saat PPL itu guru-guru yang ada di TK rata-rata mereka belum memiliki sarjana PAUD. Betul sekali. Sehingga pada saat PPL itu mereka memang sudah tertahan dan diusahakan untuk tetap stay di situ sampai mereka mendapatkan ijazah. Jadi memang peluang kerjanya banyak sekali, dan bukan hanya menjadi guru, tapi kita bisa mempelajari bagaimana caranya membuka TK, membuka peluang kerja untuk teman-teman yang lain, dan berbagai bidang di entrepreneurship, khususnya di kepaudan. Oke. Ya, saya rasa peluang kerja di program studi PIAUD cukup banyak, bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki. Oke, jadi laki-laki pun bisa mendaftar di PIAUD. Bahkan kalau misalnya laki-laki dan perempuan bersaing, mungkin laki-lakinya akan lebih diminati karena fatherless tadi itu. Oh iya, betul sekali. Fun fact-nya adalah banyak sekali juga yang menghubungi kami untuk menanyakan ada gak anak-anak PPL yang bisa ditaruh di TK kami, di PAUD kami. Begitu banyak sekali yang mencari, dan ternyata memang peluang ini cukup besar untuk mendapatkan pekerjaan dan menjanjikan, ya. Ya, betul. Bahkan beberapa kepala sekolah itu menghubungi saya atau dosen-dosen yang lain untuk meminta mahasiswa masuk ke tempatnya dengan tawaran-tawaran gaji yang cukup bagus. Akan tetapi karena mereka memang sudah terserap pada saat PPL, jadi sering kehabisan mahasiswa. Kehabisan mahasiswa. Belum selesai sudah habis. Jadi betul-betul ini teman-teman sekalian, terutama adik-adik ya, yang bingung mau kemana ke PIAUD, mungkin saja mereka sudah terserap ketika mereka melakukan PPL itu sendiri. Betul. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, mungkin ada kata-kata hari ini, Bu Kaprodi. Silahkan. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ayo kuliah di Prodi PIAUD YAIN Parepare. Kami tunggu kalian, mau kalian perempuan maupun laki-laki, untuk bergabung di program studi PIAUD. Terima kasih banyak atas perhatian pada hari ini. Saya Vicky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.